Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah di rumah-Nya yang kudus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Mazmur 105 ayat 3 berkata, "Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah hati bersuka cita orang-orang yang mencari Tuhan." Mari saat ini, berapapun yang hadir saat ini, kita yang membawa beban berat, sejenak kita tinggalkan beban kita. Kita yang datang dengan sungguh hati untuk mencari wajah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian penyembahan kita di hadapan-Nya. Yesus,
memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Berikan salam, berikan sapa, senyum untuk saudara di sebelah kanan, kiri, muka belakang, dan silakan duduk. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat sibuk. Jadi kita tidak selama beberapa minggu ini masih banyak terlihat bangku-bangku kosong. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang saat ini hadir dengan kerinduan hati untuk memuji menyembah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita akan pujikan Kunaikan Syukurku. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita pujikan pujian syukur kita bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menentukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Haleluya, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, hidupkan kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menentukanku, yang sudah menyelamatkan selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Haleluya, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, hidupkan kami. Puji meninggikan namamu selalu. Haleluya, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, hidupkan kami. Kunaikan syukurku, kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Haleluya, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, hidupkan kami. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita jangan menanggung segala perkara. Amin. Haleluya.
Tuhan. Kita sudah memuji muliakan namanya. Biarlah Tuhan melayakkan setiap pujian penyembahan kita berkenan di hadapannya. Kita memujikan. Ajar aku mengerti ya Tuhan, apa yang menjadi rencana Engkau. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Kalau kita dari menerima apa yang seharusnya kita lakukan. Ajar ku
segenap hidup kami dipenuhi oleh kuasa firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu mengukuhkan, memulihkan, dan membangkitkan kehidupan kami dalam perjalanan hidup yang penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom, umat Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama ketika berjalan menuju gereja, di jalan banyak saudara-saudara kita yang sedang siap-siap untuk jalan Agustusan begitu ya. Karena segala minggu juga sedang mengadakan perjalanan keliling daerah RW 6. Dan kita bersama-sama merayakan hari kemerdekaan bangsa negara kita Indonesia di usia yang ke-77 tahun dengan tema secara nasional pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Haleluya. Ini adalah sebuah komitmen dari pemimpin-pemimpin dan harus menjadi komitmen seluruh warga negara yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pula dengan tema renungan Alkitab di pagi hari ini adalah pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata pulih itu berarti dikembalikan pada posisi yang sebenarnya, dikembalikan pada posisi yang tepat, dikembalikan pada posisi yang benar. Ketika kaki kita kesleo ya, atau bergeser pada posisi yang tidak tepat, maka akan mengakibatkan sakit di otot-otot kita atau persendian kita yang biasa kita namakan kesleo ya, salah urat begitu, kesleo. Nah, ketika kita kesleo, sakit pasti di bagian yang kesleo itu, dan perlu ditangani dengan segera, perlu ditangani dengan tepat supaya kembali pada posisi yang benar. Kalau posisi urat atau otot atau persendian kita sudah kembali pada posisi yang benar, maka kekuatan kita untuk melangkah, kekuatan kita untuk beraktivitas akan lebih oke, ya, akan lebih bermanfaat, sehingga kita dapat mengerjakan ini dan itu dengan nyaman. Nah, demikianlah tema dari HUT
bukti kemerdekaan kita adalah pulih lebih cepat. Jadi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau ada sendi-sendi yang salah letak, bergeser letak pada posisi yang seharusnya, itu akan menghambat kemajuan yang diharapkan. Karena itu dicanangkan tema yang sangat bagus, pulih lebih cepat. Seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus kembali pada posisi yang tepat. Nah, Tuhan kasih pencerahan kepada bangsa kita melalui kasus yang terjadi di lembaga polisi Republik Indonesia. Lembaga kepolisian sedang diguncang begitu hebat dan dituntut sebuah kebijaksanaan yang tegas, kebijaksanaan yang transparan, kebijaksanaan yang berani mengambil risiko apapun. Dan puji Tuhan, kita melihat perkembangan daripada apa yang diperjuangkan oleh Polri untuk mengembalikan marwah, nafas, kehormatan hakikat dari Polri. Dan saya percaya ada banyak anak Tuhan juga yang dipakai untuk mengembalikan marwah dari Polri, nafas dari Polri pada posisi yang tepat dan benar. Bapak Listio Sigit Prabowo adalah anak Tuhan. Bapak siapa itu Kamarudin Simanjuntak, dia juga anak Tuhan. Dan mereka tentu berdoa kepada Tuhan Yesus, mohon hikmat, mohon pimpinan, mohon kasih karunia dari Tuhan, supaya tubuh instansi Polri dikembalikan pada posisi yang tepat, sehingga dapat berkarya dengan baik, membangun seni kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur hukum. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, Tuhan mau kita semua anak-anak Tuhan memenuhi panggilan yang Tuhan tetapkan untuk kita. Tuhan telah menobatkan setiap anak-anaknya, setiap umat pilihannya menjadi garam dan terang dunia. Pagi hari ini kita sekalian yang rindu untuk bangsa kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai garam, sebagai terang. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-5
ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan lalu meletakkannya di bawah jantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saudara, Tuhan menobatkan kita sebagai garam dan terang dunia yang harus berfungsi sebagaimana satuan tugas yang ditentukannya bagi kita. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan Tuhan jelaskan, ketika kita tidak menjalankan tanggung jawab kita, maka sebagai garam yang tidak asin akan dibuang dan diinjak-injak. Dibuang dan diinjak-injak itu artinya hina sekali, ya kan? Tuhan menetapkan, menobatkan kita. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Terang itu harus bersinar di depan orang. Artinya, jangan terang itu diletakkan di bawah gantang. Gantang itu adalah takaran, gelas takaran untuk menakar gandum dan lain-lain, biji-bijian. Ya, terang itu tidak diletakkan di bawah gantang, tapi terang itu harus bersinar di depan orang. Nah, kalau kita memiliki hidup yang tidak bersinar di hadapan orang lain, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Sebagai garam harus memberi cita rasa. Kalau tidak berfungsi atau kita menjadi garam yang tawar, hambar, maka Tuhan berkata garam demikian ini patutnya dibuang dan diinjak-injak. Artinya hidup orang Kristen yang tidak menjalankan fungsi kehidupannya sebagai garam yang memberi cita rasa, kalau hidup kekristenan kita tidak menyinarkan terang Kristus kepada sesama, maka Tuhan memandang kita tidak patut, tidak benar, salah. Nah, kita harus segera dipulihkan. Kita harus menyadari akan ketetapan Tuhan atas diri kita. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Mari setiap hari kita jalani hidup kita
dengan lebih dahulu setiap hari mengingat, menghayati penobatan Tuhan atas dirimu. Ya, aku adalah garam dunia. Aku telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi terang bagi dunia. Tolonglah aku ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupanku. Tolonglah aku untuk aku dapat hidup dengan menjalani tanggung jawabku sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Nah, saudara, sebagai garam dunia, kita wajib memberi cita rasa yang sedap. Hidup kita di tengah-tengah keluarga, hidup kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat atau lingkungan pekerjaan kita, kita harus mempersembahkan hidup dengan cita rasa yang sedap. Ketemu dengan siapa saja, keberadaan kita harus memberi rasa, cita rasa yang sedap, sehingga orang-orang di sekeliling kita, baik itu keluarga, teman, sahabat, sesama rekan, ataupun atasan kita, dengan kehadiran kita di setiap kelompok, cita rasa yang mereka rasakan tentang sepak terjang kita, sikap karya kita, mereka merasakan sebuah cita rasa yang sedap. Ya, jangan sampai kehadiran kita dalam komunitas apapun menjengkelkan orang, membuat orang muak. Jangan membuat orang di sekeliling kita muak dengan kita. Jangan, itu bukan tugas kita. Tugas kita menjadi garam dunia. Tugas kita mempersembahkan kehidupan dengan cita rasa yang sedap. Wah, kalau kamu nggak datang, rasanya ada sesuatu yang kurang dari komunitas kita. Nah, harusnya begitu, ya. Harusnya ada tanggapan yang demikian dari setiap komunitas di mana kita eksis, kita berada. Waduh, ya apa Cak kabarmu, ya, awakmu lek gak ono ning kene, wah gak asik, ya, gak penak, gak nyaman, ya. Tapi kalau kamu hadir di sini, wah, komunitas kita ini jadi semarak. Kita bisa melakukan banyak hal yang baik dan mulia. Nah, begitu seharusnya. Di mana saja kita berada, kita harus menghadirkan cita rasa kehidupan yang sedap, memadukan, menyelaraskan seluruh potensi-potensi unggul dalam komunitas kita menjadi suatu harmoni kehidupan berkomunitas. Hidup kita harus berfungsi untuk memadukan, menyelaraskan seluruh potensi-potensi unggul dari
dari sesama anggota komunitas kita menjadi sebuah harmoni kehidupan yang baik, harmoni kehidupan berbangsa, bernegara yang mulia, yang oke banget. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai garam dunia, memberi cita rasa yang sedang, menyelaraskan, membawa komunitas kita kepada kebersamaan yang harmoni, di mana seluruh potensi-potensi mulia, potensi-potensi unggul yang ada dalam komunitas kita, kehadiran kita di sana menggandeng atau menyelaraskan semua potensi unggul dalam komunitas kita itu menjadi sebuah harmoni kehidupan yang akan mencapai hasil, mencapai tujuan-tujuan yang mulia, yang bermanfaat, yang menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Nah, saudaraku, itulah tanggung jawab yang pertama, menjadi garam dunia bagi dunia di sekeliling kita. Yang kedua, sebagai terang dunia, kita wajib mempersembahkan pola kehidupan yang tauladan dan menebar kebaikan dalam kebijaksanaan, dalam kesantunan, yang dalam kemanfaatan. Jadi hidup kita sebagai terang dunia itu harus mempersembahkan pola kehidupan yang tauladan, pola kehidupan yang menebar kebaikan dalam kebijaksanaan dan kesantunan, sehingga banyak orang akan melihat, merasakan perbuatan-perbuatan baik dari Anda pribadi kepada komunitas Anda, sehingga banyak orang akan diberkati. Wah, kehadiran Bapak A tersebut membuat komunitas kita bersinar terang dan mencapai tujuan-tujuan yang mulia, bermanfaat bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Nah, saudaraku, mulailah dari yang terkecil, mulailah dari yang paling sederhana yang bisa kau lakukan. Pesan saya kepada anak-anak saya, kalau kamu bekerja di sebuah institusi, maka kamu memiliki tanggung jawab yang besar dan mulia yang harus kamu perjuangkan. Mulailah dari yang paling sederhana. Bersahabatlah dengan Pak Satpam yang ada di kantormu. Bersahabatlah dengan OB yang ada di kantormu. Bersahabatlah dengan
teknisi-teknisi yang ada di kantormu. Mereka orang-orang yang perlu kau ajak bersahabat. Teman-teman selevelmu, teman-teman yang ada di jajaranmu, harus kau bisa cari sahabat bagi mereka, terutama bagi yang di level bawahmu. Kamu harus bisa bersahabat dengan baik, lakukan hal-hal yang baik kepada mereka, maka Tuhan akan melihat dan mengangkat dirimu, memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tapi ingat, kalau kamu kurang ajar, kalau kamu sombong kepada orang-orang di level bawahmu, Tuhan lihat itu dan kamu akan disentik. Kalau kamu disentik, Bapa paling kupingmu yang merah. Tapi kalau kamu disentik Tuhan, muncul, ya, kamu akan kontal. Hidupmu tidak akan berguna. Jadi ingat pesan Bapa, ya, dan lakukan dengan baik. Roh Kudus menolongmu dan Bapa surga akan mempromosikan dirimu dan hidupmu jadi indah, hidupmu jadi mulia, hidupmu jadi berkat bagi sesama. Dan saya bersyukur anak-anak mau mendengar, mentaati, dan melakukan. Dan saya melihat Tuhan menolong mereka semua. Nah saudara, itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Di mana saja engkau berada, jalanilah hidup dengan sadar, aku anak Tuhan. Aku ditetapkan sebagai garam dunia. Aku ditetapkan sebagai terang dunia. Aku percaya Roh Kudus dan firman-Nya akan menolong aku. Amin. Puji Tuhan. Biarlah di bulan Agustus dengan tema kemerdekaan yang sangat bagus, pulih lebih cepat. Ya, kalau dulu beberapa waktu yang lalu kita kurang memperhatikan hal ini, Tuhan mau kita pulih lebih cepat, menyadari akan tanggung jawab kita sebagai garam dan terang dunia, dan bangkit lebih kuat sebagai garam dan terang dunia yang memberi manfaat mulia, indah, benar bagi sesama kita, dimulai dari pribadi, diamalkan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam persaudaraan Kristen. Dan saya yakin Tuhan berkenan dan memberkati saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama kita kembali membaca ayat mas kita tadi, Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. 2-3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletaknya di bawah bantal, melainkan di atas kaki, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terang bercahaya di tempat orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menobatkan kami anak-anak-Mu sebagai garam, sebagai terang dunia. Dan Engkau telah mengajarkan kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu sebagai garam dunia. Kami harus mempersembahkan cita rasa kehidupan yang sedap. Engkau menghendaki agar kami sebagai garam dunia terus dan terus memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang selaras dalam kebenaran, pengaruh yang selaras dalam kebajikan, di mana saja kami berada, dan bersama-sama menghargai setiap potensi-potensi luhur yang ada dalam keluarga, dalam persaudaraan Kristen, dalam lingkup pekerjaan. Kami boleh menghargai semua potensi mulia yang ada dan menyatukannya menjadi kekuatan bersama untuk melahirkan segala hal yang mulia, segala hal yang bermanfaat, segala hal yang memberikan dampak luhur kepada komunitas kami berbangsa dan bernegara. Sebagai terang dunia, kami harus menerangi sesama kami dengan segala perbuatan baik dan diperjuangkan secara bijaksana, diperjuangkan dengan rasa hormat kepada sesama dan berfokus untuk memuliakan Bapa Sorga. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berhenti berbicara dalam kemampuan yang terbatas, tetapi Roh-Mu yang kudus akan terus menyuarakan kebenaran, tanggung jawab yang Tuhan telah tetapkan bagi kami semua, sehingga bersama-sama kami bergandeng tangan untuk memuliakan Engkau yang Bapa Surga dengan menjalani tanggung jawab kami
sebagai garam dunia, sebagai terang dunia, agar namamu semakin ditinggikan, dimuliakan di seluruh penjuru Nusantara. Setiap provinsi di negeri ini diberkati Tuhan. Seluruh pemimpin bangsa diberkati Tuhan dengan hikmat, akal budi, dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh dengan semangat juang untuk bersama-sama rakyat meraih cita-cita kemerdekaan yang telah ditetapkan oleh pendiri bangsa ini. Terima kasih Bapa Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Gerald Valen Setiawan, anak Graciela Sialomita Setiawan. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6:30 malam di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 11 September 2022, WL Bapak Paulus Budi, Singer Ibu Susi Handayani, dan Ibu Josian H. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Jadwal pelayan terima tamu Minggu 11 September 2022, Ibu Cairawati dan Ibu Romarita. Mewakili jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Gembala pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaik syafaat kita untuk doa berdoa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus yang sudah menolong kami semua pelayan-pelayan Tuhan di semua lini pelayanan, juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama membangun ibadah di minggu yang terakhir bulan Agustus ini. Kiranya berkat dari surga dilimpahkan
kepada semua pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah berjuang untuk membangun ibadahnya. Terima kasih Bapa. Berdoa pula bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan kesehatan yang prima. Segala cita-cita harapannya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia ataupun yang sedang sakit. Tuhan lawat mereka satu persatu. Jamah hidup mereka dengan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa memohon perlindungan Tuhan. Pasukan malaikat Tuhan berpasukan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala anasir kejahatan dihancur luluhkan oleh pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Dan biarlah hikmat dari surga memenuhi Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, juga semua para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan berkati, Tuhan jagai mereka. Berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mempersembahkan segala kurban-kurban mereka. Tuhan memberkati hidup ekonomi mereka dengan berkat-berkat surgawi. Berdoa pula untuk Bapak RW 6, Bapak RT 3, di mana gereja-Mu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan kesehatan dan hikmat serta bimbingan-Mu. Berdoa untuk seluruh tetangga-tetangga kanan kiri moga belakang gereja. Tuhan jamah dan berkati hidup mereka. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau yang siap menerima berkat dari Bapa surga, tadahkan tangan-Mu di hadirat-Nya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyegarkan, menguatkan engkau menjadi gereja Tuhan yang misioner, menjadi saksi Kristus yang penuh kebajikan dan kemuliaan hidup. Damai sejahtera bersekutuan Roh Kudus menguatkan, menyegarkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus,
Amin. Shalom. Selamat. Amin. Selamat. Ulang Tuhan